Terus dia kencingin kura-kura. Gitu. Kencingin kura-kura. Asal mulanya dia kencingin kura-kura. Abis dia kencingin kura-kura, tiba-tiba dia nggak, mama kaki aku lemes nggak bisa jalan, katanya dia. Kata saya kenapa? Pegang dong badannya panas. Ya udah saya bawa pulang. Terus dia bilang mama ada tuyul. Gitu. Selesai abis kencingin kura-kura itu, mama ada tuyul. Saya pikir kamu bohong, kata saya gitu. Udah bobo. Udah tuh dia tidur pun gelisah. Gelisah. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sama, tapi dengan kelanjutan cerita yang kemarin ya. Iya. Jadi gimana Latif sekarang sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi kan kemarin kejadian dulu waktu Latif sakit ya. Iya. Katanya sekarang Latif perbedaan setelah sembuh itu, yang bisa ngelihat segala gitu kan ya. Iya. Jadi boleh nanti ceritakan ya biar teman-teman juga tahu apa yang terjadi dengan Latif sekarang, biar teman-teman juga tahu oh Latif itu jadi seperti gimana sekarang gimana gitu ya. Iya. Sekarang Latif udah sehat seperti biasa kan dan lainnya. Jadi sekarang dulu tuh setelah sembuh tuh langsung aja kita kali ya. Kayaknya setelah Latif sembuh itu dulu bisa diceritakan gimana kejadiannya, kelakuannya gitu. Setelah Latif sembuh itu terus perbedaannya apa gitu? Ya, perbedaannya sekarang sih nggak kayak anak-anak yang biasa sebaya dia lah gitu. Sekarang dia kadang sering banyak lihat makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat gitu. Dan dia juga sering ngobrol sama makhluk-makhluk yang seperti itu, teman-teman dia, bisa dibilang teman-teman dia. Terus kadang ada binatang yang ngeliatin dia bilang ngajak ngobrol dia. Ya seperti itu sih sekarang. Jadi dia kebanyak ya aneh lah, bisa dibilang aneh ya. Gitu. Iya. Dan badungnya juga super badung lah, nggak kayak anak-anak yang biasanya gitu. Iya. Jadi mesti banyak sabar juga ngadepin dianya. Jadi kalau kayak tengah malam itu dia kayak ngobrol ya sama temennya gitu. Bilangnya temennya. Jadi setelah kejadian itu Latif itu banyak berhubung, sekarang bisa berarti bisa berkomunikasi dengan ini. Bisa diceritakan kejadian-kejadiannya tuh seperti gimana, kayak gimana gitu. Jadi salah satunya itu kayak gimana? Salah satunya ya seperti sekarang jam 2, jam 1 dia duduk. Udah gitu dia ngobrol sembari main HP. Kadang kamu diem sih gitu. Terus saya bangun dong, saya bangunin bapaknya. Ya tuh si Latif ngobrol sama siapa? Saya juga tanya, Latif ngobrol sama siapa? Teman aku mama, kasihan katanya. Dia mau masuk katanya. Sekarang ada ini cewek kata dia, kasihan gitu. Terus kata aku, udah malam Latif, biarin mama, orang dia nggak ada tempat katanya. Paling sering ngobrol kayak begitu ya. Kadang dia kasihan tahu mas, suka dengar yang nangis gitu dia kadang. Ya kita sih namanya nggak denger ya, kadang percaya nggak percaya ya. Cuman saya sih sempat nanya sama yang nyembuhin dia. Emang dia bilang ya nggak apa-apa sih, dia juga beradaptasi seperti itu. Ya saya takut mentalnya kena gitu. Jadi saya juga agak takut. Tapi saya tanya lagi ke yang mau obatinnya, dia bilang enggak bakal mentalnya kena gitu. Ada ini nggak, ada proses untuk kayak biasa kan anak bisa ngeliat terus ditutup gitu, bisa ada proses penyembuhan itu nggak? Saya sih udah nanya ya, selama ini kita udah nanya juga mau orang Bogor, mana-mana lah. Dia bilang sih nggak bisa ya, nggak bisa karena dia bisa jadi sampai tuanya dia buat ngobatin. Insya Allah kalau emang Allah kasih jalannya, ya bisa buat ngobatin orang juga gitu.
dikasih kelebihan. dikasih kelebihan, iya bisa dari melihat. semenjak sakit Iya, itu. bisa mungkin bisa komunikasi juga. Gitu. Terus kayak ada kejadian nggak kayak pergi kemana gitu, Ya. kemana terus ketemu, ya kan itu di rumah ya. Iya. Kalau untuk di luaran gitu, maksudnya Ya. untuk di luaran itu Ya di luar ini seperti itu, dia kadang suka lihat gitu. Mah, jangan pergi ke sini. Setannya iseng, suka megang perut aku. Sakit. Aku sakit perut kalau lewat sini, kata dia gitu. Terus belum lama juga ya di ke daerah ya yang itu dia ngomong, mama aku semalam dalam rumah ini loh ma, dia nunjukin. Sedangkan rumah itu kosong gitu. Ruko. Iya, Ruko itu, ruko gitu. Kata aku, kapan? Ih semalam sama temen aku, kata dia. Aku masuk sini. Rukonya gelap. Sedangkan posisi di rumah dia. dia di rumah. Iya, posisi dia di rumah gitu. Terus kata aku, yang benar mama, kata. Coba aku balik lagi gitu. Ya saya putar balik sama ayahnya bawa motor ya. Keke dia tetap di dalamnya ada kuntilanak mama, kata dia, ada gondoruo, kata dia gitu. Terus ada teman aku yang bawa aku, teman aku, kata dia kecil gitu, itu. anak kecil, kata dia. Jadi Latif itu besoknya cerita setelah kejadian semalam itu ada dia Ya, pernah ke situ. Jadi iya besoknya kita baru lewat, cerita- jadi kita lewat gitu. nih naik motor. Terus dia, mama, ayah, aku pernah ke rumah ini semalam, kata dia gitu. Yang saya bingung posisinya kan dia semalam itu sama kita di rumah ya, nggak Iya. kemana-mana. Sedangkan Dia di main rumah. HP. Wah, gimana handphone? Iya, Iya. main handphone. Makanya kamu salah kali Tip. Iya mama, orang aku nyampe sini, kata dia. Ini ada maksudnya yang di luar benar-benar Iya, ini yang ya, udah di kalau- luar Nah, ini wah. kita gitu. Kadang saya sempet ilusinasi dia doang gitu ya, saya pikir. Tapi saya bawa putar lagi. Di mana Tip ini mah? Nah, Ini juga serem, gitu. kata dia. Tuh di atasnya tuh lihat mama, lihat nggak ada kuntilanak tuh lagi duduk, kata dia. Itu posisinya masih sore ya, habis Iya. isya. habis Isya itu Jam 8. Iya. jam 8 tuh pergi ngelewat situ, Iya, dia cerita gitu. dia cerita, Oh. tapi dia sembari nunjuk. Di sini mama, kata dia gitu. Jadi kadang saya kesian juga sih sama dia, maksudnya takutnya nggak kuat juga mentalnya. Pasti, Iya, kan masih ngeliat-lihat kecil, kayak kan. gitu. Latif kan masih di bawah 5 tahun ya sekarang. Iya, udah Itu 5 tahun. Udah 5 Iya. tahun dengan bisa melihat gitu, jangankan anak kecil ya. Kita aja. Kita orang dewasa pun Iya. pasti melihat hal-hal yang gitu itu. Gimana gitu? Iya. Tapi untunglah Latif bisa sekarang tuh untuk saat ini, nanti juga masih bisa maksudnya bisa melawan rasa takutnya dia. Iya. Terus kalau pernah nggak kejadian kalau Latif itu kalau takut itu melebihin dia yang tahu tuh ke badannya sakit atau gimana? Pernah Ada? sih, jadi gini, kalau dia lihat yang serem banget gitu ya, dia kayak orang merengket gitu, nangis. Nangis. Kejam. Tapi posisi badan dia langsung panas, panas tinggi gitu. Panas tinggi, saya pikir emang kenapa nih anak, saya kasih obat ya. Tapi ya panasnya nggak turun-turun ya. Iya. Barulah dia cerita, aku semalam lihat setan mama, serem. serem, aku takut gitu. Kan. Terus Latif badannya, ih badan aku sakit, ada yang ngikutin mama, kata dia. Paling kayak gitu. Ntar saya bawa urut, kadang saya diurut, dia ngomongnya enggak, ntar juga hilang sendiri mama, biarin Sembuh aja. sendiri. Sembuh sendiri, bener emang sembuh sendiri. Jadi ada efeknya itu kalau mungkin yang biasa-biasa mah Enggak, dia iya, biasa bisa gitu. ngobrol Tapi gitu. kalau udah melebihi rasa takutnya dia mungkin maksudnya Iya. sebagai manusia lah, Iya. itu udah badannya panas. Panas gitu. dia, ketahuan dia panas, udah gitu kayak orang takut dia. Tuh, belum lama ini juga dia makan mie di luar. Saya pikir orang rame ya, masih Rame. posisi rame itu, Itu masih siang sore, ya? iya. Siang. Sore, Enggak. sore. Sore, abis Isya, Oh, abis Isya. iya, Ya, abis Isya. posisi. Itu pun nggak saya lihat sendiri ya, itu juga ada teman saya banyak lah di situ. Nah dia makan mie, tapi dia kayak bercanda gini, kata saya bercanda sama siapa sih, bercanda. posisinya itu nggak ada teman dia gitu Nggak ada loh, temennya. nggak ada, maksudnya sama siapa, itu teman aku mama, dia mau makan bareng sama aku, kesian kata Dia nunjuk. dia belum makan kata Tapi nggak nunjuk tuh nggak ada siapa-siapa, makanya aku bilang iya anak bener gak sih, kan saya sempat tanya, sempat ada yang bilang juga, ntar anak lu lama-lama ini lu, tapi saya yakin kayaknya nggak mungkin lah dia gila, maksud saya ya bisa dibilang kan, dia bilang ntar ininya mentalnya kena Iya, gini. iya, iya. Terus saya ya gimana lagi, orang dia yang bisa lihat, kata saya juga bingung.
Terus kata dia, kesian mama, dia belum makan. Oh, jadi kayak nawarin makan gitu. Kayak kucing aja dia ngomong. Oh, sama kucing Iya, juga bisa ngomong. kata tuh mah kucing liatin aku. Dia ngomong dia belum makan. Ntar aku ambilin sosis, bener dia ambilin sosis sama dia, disuapin sama dia. Kata, Latif jangan suka kayak gitu, kata saya. Jadi sama maaf ya, kayak Iya. dengan kucing binatang pun bisa Komunikasi. komunikasi gitu, jadi tahu apa kucingnya. Iya, makanya saya, kadang saya nanya sama ininya juga ya, si Latif ini sekarang seperti ini, gimana ya? Apa saya mau tutup aja mata batin saya kesian? Nggak bisa, saya udah nanya ke guru saya juga nggak bisa. Biarin aja dia beradaptasi. Entar kalau dia udah SD pun 7 tahun dia bisa kok. Ini kata dia. Suruh Nggak pesantren. ini. Ya Oh, cuman suruh dianjurin suruh pesantren pesantren. gitu. Nah, untuk itu kan di lingkungan nih sama teman-temannya itu Iya. gimana sih tanggapan ngelihat mungkin ya teman-temannya kalau ngelihat Latif itu gitu, kayak gimana mungkin kayak teman-teman tetangga gitu ngelihat Latif itu yang dibilang tadi takut mentalnya kena itu kan oke lah kemarin yang ngomongin itu kayak ada orang ngomongin, maksudnya suka dibercandain nggak atau suka Latif lihat ini suka ada yang gitu nggak maksudnya? Suka ngeliat. Kalau kan dia kalau siang di rumah mama ya. Jadi kadang kata mama ya dia anehnya gitu. Oh. Biar lebih gimana ini sama temennya. Kadang dia nggak tiba-tiba pergi. Oh. Kadang mama nyariin pun nggak ketemu. Ntar sampai asar baru ketemu. Kadang dari mana sih Tip? Itu teman aku ngajak ke dalam lapangan katanya. Aku berenang sama dia dalam lapangan. Sedangkan di lapangan itu benar-benar sepi gitu, nggak ada yang berani masuk lapangan situ ya. Teman-temannya juga Temen-temennya ada di rumah. Ada di Iya, rumah. nggak main sama dia. nggak main sama dia. Siapa sih Tip? Ada mah katanya. Ada mak, mama nggak lihat sih katanya. Pakai cangcut doang katanya teman aku. Ada nenek-nenek pakai kebaya katanya di Iya, situ. iya. Kayak itu kan di lingkungan rumah ya, pernah nggak pergi ke luar, maksudnya ya itu kan di rumah tuh keluar kemana gitu, Itu ke daerah Serang ya. pernah Iya, juga ada iya. kejadian Nah, juga. Itu saya waktu di jalan itu Ah, bawa gimana motor. Ah, Sedangkan kan di jalan tuh ada lewatin kuburan. ah. Terus dia tiba-tiba nangis. Orang nangis. Nangis kejar pokoknya. Saya nyari tempat yang terang dong, berhenti di jalan. Itu malam ya. Malam. Di jalan malam sampai situ jam 9-an ya. Iya. Lewat situ pas jam 9 saya lihat jam di handphone, jam 9-an. Saya nyari yang tempat terang. Dia nangis kejar, saya berhenti ya. Saya tanya dong, "Latif kenapa?" Itu ada pocong serem banget mukanya. Dia nangis kejar itu. Saya kasih air minum. Baru sampai mereket begini dia. Iya iya iya, pasti Iya, itu lah, kalau pasti kayak takut. Kalau serem banget ya. anak seperti kecil kan, itu. waduh melihat begitu. Tadi kan dia duduk di depan, dia minta langsung ke belakang. Oh, ke belakang dia, Iya. ke belakang itu. Jadi kadang kesian kalau ngajak dia Ngangkat dia. pergi. Jadi berarti kalau kejadian itu bukan di lingkungan rumah aja ya? Iya, setiap rumah, daerah. setiap daerah ada yang Yang maksudnya sekiranya bisa, ada ini, makhluk-makhluk iya. itu pasti Latif itu langsung tahu lah gitu, ada di situ Iya. ada pocong. Iya, ada kadang bilang, kita di tempat makan pun yang bisa dibilang dia nggak mau makan gitu. Iya. Jangan mama, Kasih tahu jangan dia. makan di Kalau situ. misalnya Itu ada ada pemakaian setannya gitu, mama. ada kata pemakaian dia yang gitu. kita lakukan Kadang kurang saya juga kurang nggak baik enak lah ya, gitu. sempet yang punya wartegnya juga nanya, Oh. kok anaknya ngomong gitu? Namanya anak kecil bu, maaf ya, saya sampai sampai dibekep om bapaknya juga gitu. Iya sih, kalau Kan gitu. kitanya nggak enak Kita nggak juga, enak ya. iya, maksudnya perasaan lah. kadang nggak enak. Jadi dia, saya juga kadang anak seperti ini yang saya takutin ya, takutnya orang tersinggung, kayak gimana gitu. Kayak teman saya, dia jauh, tapi dia bangun tidur tiba-tiba, mama tuh teman ayah katanya berdarah katanya. Saya kaget dong. Ngomongnya nggak boleh ngaco. Iya, coba mama telepon. Nah, saya telepon. Ih, saya lagi dirawat katanya muntah darah katanya 3 hari. Mama saya bilang, Tip, kenapa? Iya orang ada di mimpi aku mama katanya dia berdarah katanya. Makanya saya bilang, ya ampun ya anak kenapa ya? Saya takutnya. Ya saya sih percaya nggak percaya ya, cuman ya sekarang agak ini aja sama dia Ya, gitu. kalau mungkin kalau bahasa orang anak-anak ya maksudnya zaman sekarang itu
boleh kata gue termasuk anak yang indigo gitu ya. Iya. Itu bisa ngeliat gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti kan jadi yang hal positif Iya. ya, Iya. yang tadi yang nyembuhnya itu bisa jadi bisa nyembuhin orang Iya. gitu kan, Iya. ini nantinya. Terus kalau itu kan banyak kejadian begitu, ya hal-hal gitu. Nah sekarang kayak tanggapan orang tua tuh kayak gimana sih, kayak sebagai orang tua yang dulu Latif sakit sekarang sembuh, terus setelah sembuh itu ya orang tua tuh gimana gitu? Saya sih dia sembuh, seneng, alhamdulillah dikasih sehat lagi. Awalnya sih percaya nggak percaya, selama 3 bulan anak saya nggak makan, nggak minum, nggak masuk apa-apa lah intinya. Tapi Allah kan masih kasih mukjizat buat dia sembuh. Sekarang udah sembuh, ya dia seperti ini. Ya kita sih sebenarnya pengennya sih dia layaknya sebagai anak-anak yang biasa, yang bisa dibilangin gitu, yang bisa diomongin. Tapi ya gimana ya, susah dia buat diomong. Maaf ya, mungkin kayak gitu. sekarang bandel Latif lebih anak-anak semua yang lain. Iya. Kalau kita ngomong, dia bisa kita ngomong, Latif, ntar kamu lama-lama gila, bisa kita gitu ya. Jangan kayak gini, orang menilai kamu kan gila gitu kan. Enggak mama, aku nggak gila, jangan manggil gila. Biarin orang itu ntar yang gila sendiri. Jadi saya kadang ada yang ngomong juga seperti itu, kita kan rada sakit sedih lah istilahnya. Pasti sebagai orang tua gitu ya. Kadang ada yang bilang, ntar si Latif ini loh, gini ya. Ya gimana ya, susah, nggak bisa dibilangin. Sekarang ini makin susah lah, nggak kayak anak-anak sewajarnya ya. Mas saya ngomong sama yang ngobatin, jawabnya ya mesti sabar, ikhlas, udah itu doang. Iya. Ya awalnya kan kamu mau dia sehat. Ya sebenarnya ya dianya mah bisa dibilang ya berian itu ya emang udah nggak ada gitu. Ya yang seperti ceritanya itu. Ya, anak kamu mah sebenarnya udah nggak ada gitu. Cuman ya nggak tahu yang di diri badan dia itu ya seperti apa. Ntar gede juga kalau emang kita ngasih jalannya benar bahwa dia pesantren, insya Allah. Tapi kalau kita kasih jalannya salah, kata Pak Ustadz itu, ya udah dia. Iya. Ya berarti harus lebih ekstra Iya. lagi ya, sabarnya, Lebih ekstra. ikhlasnya Iya. gitu ya. Terus kayak yang dibilang tadi apa namanya, ekstra sabar itu Latif juga sekarang kan lebih dibilang lebih aktif lah. Iya. Kita bukan kayak jangan ngomong nakal, aktif lah. Iya. Aktifnya itu lebih dari anak-anak yang biasa. lain lah. Iya. Ya. Itu ada kejadian yang membuat kita pernah nggak kejadian ada yang membuat emosi sampai ya sebagai orang tuanya lah gitu? Itu sering. Oh, sering. Bisa dibilang sering, cuman Sering. kadang saya sih banyak istighfar sih. Iya. Kadang gimana ya, dia itu benar-benar bikin ulah banget gitu. Tiap Bener-bener hari. tiap hari gitu. Jangankan saya, mak saya aja yang ngurusin bener-bener udah nggak kuat gitu ngurusin dia, karena dia bikin ulahnya itu yang nggak jelas gitu. Kayak hujan nih, udah tahu hujan, jadi dia mah nggak bisa kita tahan. Jangan dia jawabnya apa? Air hujan itu berkah mama, biarin aja aku mandi katanya bareng teman-teman aku. Sedangkan nggak ada yang mandi kalau di sana itu, nggak ada yang mau keluar mandi hujan dia. Dia setiap hujan tuh pasti Setiap keluar. hujan harus, dia nggak bisa enggak gitu. Jadi kita juga gimana ya? Jadi kayak dia bilang teman tapi maaf ya manusia, maksudnya teman-teman untuk ininya nggak ada, cuma Iya. dia selalu bilang ada temennya gitu. Iya. Teman gitu. Jadi ya kalau kita bareng tuh kadang-kadang begitu, waduh ya maaf ya mungkin Iya. ada orang penilaian orang luar Iya kan, benar. ini si Latif kenapa gitu ya. Iya, kadang saya juga gitu. Cuman saya ya pemikirannya ya ini udah dari Allah lah seperti ini Iya, ya kan, iya. saya terima aja. Iya. Mungkin kan kayak orang itu kan belum melihat cerita yang kayak kemarin apa Latif Iya. mungkin kalau dengan cerita begini kan yang nonton YouTube kita mungkin oh iya Latif itu dulu pernah koma 3 bulan Iya. gitu kan kalau ngomong ininya. Cuman kemarin sih bapak saya bilang diajak ke tempat rumah kosong sama anak-anak yang gede. Ya dia suruh lihat gitu. Terus ya sempet sih bapak saya juga marah sama anak-anak Iya, itu. iya. Kenapa cucunya kok dibawa ke tempat begitu? Maksudnya apa gitu? Terus Latifnya juga kan namanya anak segini dikasih Iya, iya, iya. makanan ya. Mau aja, mau aja. Makanya kata jadi bapak sama mak saya, janganlah deh, kesian kalau di sini kadang dia dibawa tempat kosong, ditanya-tanya. Ya kata saya,
ya mah gimana ya Latifnya mau susah katanya. Oh jadi sama tetangga-tetangga itu udah tahu Latif seperti itu, jadi akhirnya objek dia untuk kesel diajak juga. untuk cari tahu gitu. Ya mas saya bilang, Tip lain kali jangan mau. Iya aku nggak mau, serem kata dia. Iya. Tapi enak juga sih Ma diajak mainnya katanya. Ya, jadi kan saya juga Kalau Latif sebenarnya kalau begitu mungkin biasa gitu. udah biasa cuma ketemu kitanya gitu ya kadang biasa kayak kadang buat saat ini kita berdua juga kayak orang diteror ya. Kalau tiap malam itu dia nggak jelas gitu tidur, kata tidur. Malam itu. Iya. Jadi kitanya juga suka gimana ya? Iya, setiap di jendela tuh Kayak ada Ada orang yang jadi lewat. kitanya ini gitu. Kadang dia nggak usah takut Mama, itu teman aku lewat. Gitu. Jadi kalau sebagai orang tua ya Saya takut, jujur takut. Kadang saya kayak mau pulang ke rumah pun nunggu bapaknya. Kadang dia aneh ngomongnya. Gak usah takut Mama, aku udah sahabat di sini katanya. Sama teman-teman aku katanya. di rumah itu sini hal-hal kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian gitu. Kan tempat kerjaan juga ya. Banyak burung. Ikannya gede-gede. Cuma saya penasaran pengen lihat gitu ya. Cuman kata dia jangan, Mama nggak bisa lihat aku dong. Itu kayak kemarin kejadian yang kita habis dari sini katanya ceritanya di sini juga Iya. ada ini ya. Yang Sempet WA ada juga ya, Ade mau lihat enggak karena dia ngikut juga ke sana gitu. Saya juga nggak tahu dia WA-an, dia ngebelin orang. Biasa makanya Latif lain kali nggak boleh. Katanya mau pada lihat, kalau mau lihat ayo ikut aku katanya dia. gitu. Jadi ya teman-teman dari tahu juga gitu. Kemarin setelah Latif pulang dari sini itu katanya dari sini yang di sini ada penunggunya gitu diajak pulang sama yang temen ngikut. ngikut Iya, gitu. ngikut sampai sakit ya ini ya apa? Ngikut ya. Iya. Yang Ngikut di badannya pipi, di belakang pipi gitu. Jadi ngikutnya malah ke orang lain gitu ya. Iya. Jadi dia tahu kalau kadang suka ada yang bicarain, Tip tuh ada setan kadang suka nggak seneng. Iya, dianya yang marah. Dianya yang marah. Gitu kayak saya nih ngebugin dia, jujur belum lama ini saya habis ngebugin dia. Jadi biarin Mama, ntar juga diikutin teman aku, kuntilanak. Bener emang saya sempet ngedrop juga, sempet bener-bener kayak dihantuin. Setiap nengok kayak ada yang lewat gitu, setiap nengok tuh makanya jangan suka ngebugin aku. Abisnya kan orang sabar juga ada batasnya kadang ya. Saya udah capek banget sama dia. Jadi kalau boleh menggambarkan kayak gangguin gua ntar digangguin gitu sama temen-temennya gitu ya. Jadi kayak dihantuin bener-bener. Kadang Tip, Mama takut tau Tip, makanya Mama katanya. Jangan suka galak, ngomongnya jangan asal ya. Iya. Cuman saya sering penasaran aja kalau yang lewat di jendela itu ya. Sering setiap jam 2. Saya tengok itu. Tapi nggak ada orang, emang nggak ada. Saya mau berdiri ya. Iya, tapi anak itu paham, jangan berdiri, mau masuk kata dia gitu. Jadi kan buat kita kayak gimana ya, kita kayak coba sih gitu kan. Iya. Ya sekarang nggak berani buat matiin lampu pun nggak berani semenjak dia bilang, Mama kalau malam jangan suka matiin lampu. Terus temen aku banyak yang dateng gitu. Udah jadi nggak mau matiin lampu. Iya. Nah setelah kejadian ini kan ya teman-teman Latif, tapi untuk teman sebayanya itu masih tetap main kan? Main. Cuman Latif kadang aneh. Kata teman-temannya, Latif mah aneh, orang aku nggak ngapa-ngapain, main tonjok aja. Orang elu katanya gitu. Jadi banyak yang kadang dianya juga rada minder, nggak mau main juga. Gitu. Tapi untuk kayak gini kan kejadian dulu waktu kalau cerita mungkin ada teman-teman dekat atau saudara dan ngelihat itu, tanggapannya gimana sih kayak dari keluarga? Alhamdulillah sih tanggapannya ya awalnya yang tadinya nggak percaya keadaan Latif seperti itu, yang awalnya cuek, ya sekarang ya mulai inilah peduli gitu. Yang tadinya menilai itu mah sakit biasa, sekarang ya sering chat nanya keadaan Latif. Alhamdulillah sih peduli gitu ya. Kayak neneknya juga tadi awalnya cuek, ya sekarang mulai peduli lagi gitu.
keadaan dia yang Iya. kemarin-kemarin. Jadi buat saudaranya atau teman-teman yang belum nonton yang pertama, dia nonton yang pertama biar tahu kejadian yang sebenarnya Iya. gitu ya. Biar tahu kejadian apa yang terjadi dengan Latif selama 3 bulan itu. Ya kita bukan mengada-ngada gitu ya. Iya, Memang nyata. real-realnya ada, buktinya ada. Biar pada tahu juga keluarga yang dulu mungkin tidak percaya benar Iya, nih gitu. benar. Latif sakit kan dengan cerita, dengan bisa nonton ini jadi lebih Iya. tahu lah gitu. Nah sekarang kalau ada maksudnya ada keluh kesah dan sebagainya. Tadi kan perasaannya kayak keluh kesah, ada gua begini, ada perasaan gitu gak maksudnya ke sekarang dengan Latif yang sekarang ini? Ya ada ya, maksudnya Pasti itu sih. pasti. Kalau kesannya jujur, kalau seandainya mata batin dia bisa ditutup sih lebih baik ditutup gitu, karena kita juga takut gitu. Kita juga sebagai orang tua pengennya sih yang terbaik buat anak. Iya. Gitu. Kalau buat apa sih kedepannya lah, maksudnya kasihan karena dia belum bisa ya, maksudnya takutnya belum ini gitu. Karena untuk di umur yang 5 tahun itu untuk Iya. melihat hal gitu itu udah ya sebenarnya udah luar biasa sih. Iya. Udah luar biasa, sampai lagi bisa menghadapinya lah. Iya. Ya umur 5 tahun itu bisa melihat kuntilanak itu udah Iya. ya kuntilanak ya apapun makhluk yang itu gitu kan. Iya, kemarin juga saya sempat kasih foto yang lagi sakit ya. Saya kasih lihat dia ya foto. Video call deh. Video call, awalnya video call sudah Sama sakit. ponakannya dia yang lagi sakit Iya, juga. Gimana persis tuh? penyakitnya Oh. kayak dia. Saya nggak bisa sebutin dia ada di mana. Pokoknya penyakitnya itu persis seperti Latif. Cuman bedanya dia masih bisa melek, masih bisa ngomong. Oh. Sekarang dia sakit udah 2 bulan. Di tempat yang sama lah. Oh intinya, jadi gitu. ada juga. Iya, sekarang dia udah dibawa ke rumah sakit. Terus saya tanya Latif Latif yang angkat video callnya. Aku nggak mau lihat, itu bukan muka dia. Oh. Itu muka kuntilanak mama. Kata aku nggak mau lihat. Terus saya nanya, Tip, mama mau tanya dong. Kok kamu takut setiap dia telepon? Itu bukan dia mama, jangan kasih lihat aku takut. Oh. Gitu. Sampai emaknya pun nangis. Maksud anaknya apa ya dek? Sebentar Mbak, sebentar. Jadi jadi di tempat tinggal Mbak yang dulu itu Ya, saya nggak bisa sebut yang namanya. nggak usah disebut tempatnya ya. Kejadian dulu, tempat Latif kejadian dulu. Nah, iya. Sekarang ada saudara Mbak juga yang Sedang sakit. yang sakit persis kayak Latif gitu. Iya, cuman bedanya dia masih bisa lihat ya. Oh. Masih melek lah intinya, sama bisa ngomong gitu. Umurnya 18 tahun. Udah kalau ini Udah dewasa. Iya. Cuman pas video call itu ya Latif melihat gitu. Dia nggak mau lihat gitu. Iya. Jadi nah itu bisa diceritakan nggak kejadiannya apa? Kejadiannya sih awal mulanya ya saya kurang paham, cuman dia pertama sakitnya di sini, di tempat kerjanya Daerah Jakarta. di daerah Jakarta. Cuman dibawa ke sana bukannya sembuh, malah seperti Latif nggak berdaya gitu, nggak bisa apa-apa. Kalau kita doain sebuah temennya saudara semua itu bisa cepat sembuh juga, cepat bisa ada yang menyembuhkan juga. Amin. Udah banyak cerita nih yang ini Latif sekarang perubahannya udah ya berubah. Mudah-mudahan Latif bisa nanti jadi anak yang soleha. Amin. Soleh bukan soleha. Anak yang perempuan ya. Iya. Yang soleh. Ya sebenarnya kan banyak yang cerita kejadian banyak itu kan. Iya. Cuman kan kalau kita cerita juga mungkin nggak Panjang lebar. kelar Iya. seharian gitu ya. Iya. Jadi teman-teman Latif setelah sembuh itu banyak ada perbedaan ya. Perbedaan sekarang lebih aktif Iya. dan yang paling utama itu bisa Bisa melihat beradaptasi makhluk halus lah. Iya. dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus yang kita juga nggak Belum tahu bisa lihat bisa benar dilihat tidak. benar. Tapi Latif udah banyak sering melihat hal-hal yang gitu lah. Iya. Dan ini juga yang dibilang tadi masing-masing Mbak yang bilang
kesabaran dan keikhlasan yang Iya. harus Dan lebih ini. iya. Dan ini juga pembelajaran buat kita semua. Ternyata ujian itu bukan hanya sekedar anak yang gimana, dan sekarang anak yang sekarang pun sebenarnya mungkin ini ujian. Ujian banget, Ujian. cobaan Yang kalau banget. bisa lebih sabar dan ikhlas lagi gitu. Iya, harus bersabar Ada banget. pesan-pesan buat teman-teman kita atau penonton kita lah, apa yang ada pesan-pesan nggak gitu tentang buat anak itu harus seperti apa gitu. Ya buat anak sih ya intinya jangan inilah apa, kasih sayangnya jangan terlalu ini apa, kudu melebihi yang inilah, kudu kasih sayangnya ngasih. lebih inilah. Soalnya kan perjuangan Mas selama 3 bulan itu udah habis semuanya. Iya, saya perjuangan buat anak benar-benar. Berjuangan benar-benar, jadi harus lebih sabar, lebih ikhlas lagi untuk merawat anak-anak Ngadapinnya. itu, hadapinnya. Oke teman-teman, mungkin cerita tentang Latif setelah sembuh cukup sekian, dan mudah-mudahan Latif jadi anak yang soleh, Amin. dan sebagai orang tuanya harus lebih sabar lagi. Iya. Dan kita Sabar. apapun. Oke, blusukan misteri. Apa? Kocak? Hah? Ngomong yang jelas. Di mana? Di depan mana? Masuk ke mana? Masuk ke rumah. Ngajak main Latif apa enggak? Hah? Ngomong dong, Tip. Terus Latifnya kenapa? Kok tutup kepala? Kenapa? Takut, emang serem. Masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah kemana? Ke rumahnya. Udah ke rumahnya. Emang rumahnya di mana? Jauh. Ya. Dekat mana? Udah. Ada tuyul di mana? Ada tuyulnya di mana?